Fenomena tak biasa terjadi di sejumlah liga top Eropa, di mana klub yang biasanya tampil apik dan mendominasi liga kini justru terpuruk hingga menjadi juru kunci di zona degradasi. Hal semacam itu telah menimpa klub asal Prancis Olympique Lyon dan raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Untuk Lyon, mereka merupakan tim yang memiliki sejarah panjang sebagai langganan juara Liga Prancis. Setidaknya di era 2000-an, mereka merengkuh gelar juara Ligue 1 7 kali berturut-turut dari musim 2001-2002 hingga 2007-2008. Prestasi mereka di panggung Eropa pun tidak mengecewakan. Puncaknya terjadi di musim 2009-2010 ketika Lyon mencapai semifinal UEFA Champions League sebelum akhirnya disingkirkan Bayern Munchen. Sayangnya di musim ini, Lyon tampil sangat buruk dengan catatan tanpa kemenangan dalam 9 pertandingan Ligue 1 Prancis. Terbaru, mereka bahkan harus mengalami insiden berdarah saat akan bertandang ke markas Olympique Marseille di pekan ke-10 Liga Prancis. Sekitar 1 jam sebelum laga dimulai, rombongan skuad Lyon datang dengan bus. Entah dari arah mana, bus tersebut menjadi sasaran lemparan pendukung Marseille. Naas, salah satu lemparan nyasar sampai memecahkan kaca bus dan kemudian menghantam wajah manajer Lyon Fabio Grosso. Kejadian tersebut memaksa panitia pertandingan mengadakan rapat darurat dan akhirnya menunda pertandingan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lyon yang sempat mendominasi Liga Prancis di era tahun 2000-an, performanya mulai memudar pada medio 2010-an. Lyon mulai tersaingi oleh klub-klub lain seperti AS Monaco yang dibeli miliarder Rusia Dmitry Rybolovlev hingga tim Sultan Paris Saint-Germain bersama dengan Qatar Sport Investment. Olympique Lyon pun perlahan tergeser ke posisi 5 besar Liga Prancis dan stagnan di kompetisi Eropa. Tanda-tanda kemunduran Lyon sudah tampak sejak beberapa tahun lalu ketika mereka masih berada di bawah komando Jean-Michel Aulas. Beberapa pihak mulai menyoroti pendekatan bisnis Aulas yang dianggap konservatis alias kolot. Saumi Tripati dari Foot the Ball menyoroti ketergesaan Aulas menjual pemain bintangnya dan memaksa pelatih untuk mempromosikan pemain muda jebolan akademi ke tim utama. Kehadiran investor Amerika Serikat John Textor pada tahun 2022 memang terdengar menjanjikan. Pebisnis yang menganut pendekatan multi-ownership itu terkesan lebih berani ketimbang Aulas. Namun, dengan sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga pengawas keuangan khusus sepak bola Prancis terkait dana mencurigakan yang mereka temukan pada musim sebelumnya di Lyon, tak banyak yang bisa dilakukan Textor pada bursa transfer musim panas 2023. Musim 2023-2024, Lyon lebih banyak mendatangkan pemain bertahan seperti Paul Akuku dari Real Betis dan Clinton Mata dari klub Brugge. Di sektor serangan, Lyon lebih banyak mengandalkan pemain-pemain jebolan akademi dan hanya bisa mendatangkan Ernest Nuamah. Selain itu, Lyon juga bukan tim yang merekrut pelatih dalam waktu lama. Laurent Blanc pun hengkang dan digantikan oleh Fabio Grosso per Oktober 2023 ini. Kabar baiknya, Lyon masih punya waktu untuk berbenah musim ini. Hasil positif mungkin masih bisa mereka raih di bawah tangan kepelatihan baru. Sementara itu, nasib yang hampir sama juga dialami oleh Ajax Amsterdam. Pengunduran diri Maurice Stijn dari kursi pelatih masih belum bisa memperbaiki peruntungan Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam terjun bebas ke posisi buncit klasemen Liga Belanda setelah menelan kekalahan di markas PSV Eindhoven pada Minggu malam. Kekalahan atas PSV semakin memperburuk tren Ajax Amsterdam. Steven Bergwijn dan kolega kini gagal meraih 1 poin pun kemenangan dalam 10 pertandingan terakhirnya. Kemenangan terakhir Ajax dipetik atas Ludogorets di ajang Liga Eropa pada 25 Agustus lalu. Sebagai klub elit di Eropa, hal ini merupakan anomali yang mengejutkan. Fenomena kejatuhan yang mereka alami bukan hanya disebabkan performa buruk di atas lapangan. Sederet faktor dari manajemen juga mempengaruhi tim sehingga terjebak dalam masa krisis. Ajax Amsterdam merupakan salah satu klub langganan juara di Liga Domestik Belanda. Mereka merupakan pemilik trofi terbanyak Eredivisie. Kali terakhir Ajax berhasil menjadi juara adalah pada musim 2021-2022 lalu. Raihan juara pada 2021-2022 itu juga diperoleh dengan susah payah. Ajax Amsterdam harus bermain hingga laga terakhir untuk bisa memastikan gelar juara. Mereka hanya unggul 2 poin dari pesaing terdekat yaitu PSV Eindhoven. Hal itu sejatinya menjadi penanda menurunnya performa tim secara perlahan. Sementara itu, awal mula jatuhnya performa Ajax terjadi pada Februari 2022 ketika skandal direktur sepak bola Mark Overmars muncul ke permukaan. Sejumlah pekerja perempuan di klub melaporkan perlakuan tidak pantas darinya. Ia telah mengirimkan pesan tak senonoh dengan indikasi mengarah kepada pelecehan seksual. Tuduhan tersebut pun tidak dibantah. Ia mengakui bahwa perilakunya memang telah melewati batas. Overmars kemudian menyatakan mundur dari jabatannya sebagai direktur sepak bola Ajax
Ayak pada 6 Februari 2022. Jika menilik dari hasil kerjanya, skandal ini berdampak besar terhadap performa tim di atas lapangan. Kinerjanya sebagai direktur sepak bola Ajax Amsterdam dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Eropa. Mundurnya Mark Overmars sebagai direktur sepak bola benar-benar berdampak buruk bagi Ajax Amsterdam. Erik ten Hag memutuskan untuk menerima tawaran melatih Manchester United pada April 2022. Padahal, performa sang pelatih terbilang konsisten di klub yang berbasis di Amsterdam ini. Salah satu pencapaian gemilangnya adalah membawa Ajax menembus semifinal Liga Champions Eropa 2018-2019. Ia juga mengorbitkan banyak pemain muda yang kini berhasil menjadi bintang top di klub lain. Kepergian Erik ten Hag kemudian diikuti oleh para pemain lain seperti Lisandro Martinez, Anthony, Nicolas Tagliafico hingga Sebastian Haller. Hal itu mempengaruhi ruang ganti di mana perginya para pemain berpengalaman membuat kekompakan tim menghilang. Manajemen kemudian menunjuk Alfred Schreuder sebagai pelatih pengganti Erik ten Hag. Pemilihannya tersebut berdasarkan prestasinya setelah membawa klub Brugge menjuarai Liga Belgia 2021-2022. Sayangnya, ia gagal beradaptasi dan kesulitan bersaing di papan atas. Pada 26 Januari 2023, pelatih berusia 50 tahun itu dipecat setelah serangkaian hasil buruk di Liga. John Heitinga kemudian ditunjuk sebagai pengganti sementara untuk sisa musim 2022-2023. Namun, performa Ajax tetap tidak berubah dan hanya bisa mengakhiri musim di posisi ketiga. Mereka bahkan gagal lolos ke Liga Champions Eropa 2023-2024 dan untuk pertama kalinya tidak mentas di ajang itu sejak 2009. Setelah periode buruk pada 2022-2023, Ajax berbenah untuk musim baru 2023-2024. Maurice Stijn kemudian ditunjuk sebagai pelatih baru pada 14 Juni 2023. Ia direkrut dari Sparta Rotterdam dan ditugaskan untuk membenahi kondisi tim. Sayangnya, di bawah asuhan Maurice Stijn performa tim bahkan lebih buruk. Ajax dibawanya ke jurang degradasi dengan menempati posisi 16 dan hanya mengoleksi 5 poin. Hasil ini membuat Ajax mencatatkan awal musim terburuk dalam sejarah Eredivisie.